Dikasih Tuhan, mari kita bangkit berdiri, kita masuk di dalam saat teduh. Ya Tuhan, tenangkanlah hati kami. Satu anugerah istimewa bagi kami ya Tuhan. Kami dapat melayani Tuhan. Kami dapat beribadah kepada Tuhan. Sucikan dan kuduskan hati kami ya Bapa. Terima kasih Yesus. Pertolongan kita ialah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus menyertai kamu sekalian, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita masuk dalam doa pengakuan dosa dan doa syafaat. Bapa di dalam surga, inilah kami ya Bapa, orang-orang berdosa. Kami cacat dan celah dalam banyak hal. Pikiran kami, perbuatan kami, pertuturan kami, bahkan sejak dari nenek moyang kami terkena dosa turunan. Tak ada seorang pun ya Bapa yang dapat keluar dari dosa-dosa ini. Seharusnya semua orang binasa, tidak terkecuali. Tetapi karena kasih-Mu yang besar, Engkau telah mengutus anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, agar barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, tetapi beroleh hidup yang kekal. Biarlah setiap yang bernafas memuji, menyembah, memuliakan akan nama-Mu dan percaya kepada Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka. Saat ini ya Bapa, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang bergumul dalam kesehatan mereka. Kami berdoa biarlah kiranya dengan pertolongan Tuhan Engkau memberkati mereka dan menyembuhkan mereka yang sakit dan lemah tubuh. Kami juga berdoa untuk Galuh dan juga Melin yang ditinggal kakak dan ibunda tercinta almarhum Ratna. Biarlah penghiburan kekuatan yang dari Tuhan, keluarga yang ditinggalkan dan anak-anak, biarlah mereka mendapat pertolongan Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapa untuk gereja-Mu ini, biarlah menjadi tempat penginjilan yang baik. Ada banyak orang yang boleh percaya kepada Engkau dan mereka boleh melayani Tuhan. Akhirnya kami menyerahkan seluruh rangkaian ibadah kami pada pagi ini dalam pertolongan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk. Tuhan, mari saya jemput kembali bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama membacakan ke-10 perintah Tuhan.
Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Silakan duduk kembali. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih, betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Katakan, ku berterima kasih. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Dari awal angkat pujian ini dengan kesungguhan hati kita bersama-sama katakan, sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. tiada kau ingat, Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. jauh ke dalam, jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar, saya jemput kembali untuk bangkit berdiri.
betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ungkapkan rasa terima kasih melalui pujian ini. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau katakan kembali, betapa besar. Amin. Betapa besar, haleluya, kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Terima kasih. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Inilah pengakuan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami sangat menyadari bahwa begitu banyak pelanggaran dan dosa yang kami lakukan, sengaja dan tidak disengaja, menyakiti hati sesama kami, lingkungan, saudara, orang tua, bahkan di dalam skup yang terkecil sekalipun. Engkau tidak memandang hina ya Tuhan, akan tetapi Engkau mengangkat kami, memberikan kami belayan kasih sayang untuk kami tetap bangkit, untuk kami tetap melangkah, tidak melihat bagaimana sebegitu besarnya pun pelanggaran dosa kami sudah kami lakukan Tuhan, akan tapi Engkau melihat dengan kasih sayang-Mu dan Engkau mengangkat kami kembali. Dan di saat pagi hari Tuhan kami bersyukur kepadamu, di tengah kepenatan kami setelah 1 minggu berjalan, kami dihantarkan kembali ke rumah-Mu untuk kami boleh beribadah kepadamu. Sebagai tanda bakti kami kepada Tuhan adalah kami datang ke tempat ini. Oleh dan sebab itu Tuhan, sebagian kami semua, jemaat Tuhan yang sudah hadir di tempat ini untuk kami boleh beribadah, fokuskan hati kami Tuhan, berikan hati kami untuk menyembah Tuhan, berikan hati kami untuk memuji dan memuliakan akan nama Tuhan. Kami kesampingkan dulu segala persoalan kehidupan kami ingin fokus untuk pelayanan kami di tempat ini di pagi hari ini, yang mengambil bagian dalam pujian, penyembahan, dan sekalian perangkat alat-Mu yang Kau pakai, bukan dengan gagah dan kuat kami, akan tetapi karena Tuhan yang mengizinkan kami untuk melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan. Haleluya, kita patut bersyukur bahwa di pagi hari ini, di tengah cuaca yang mungkin kurang nyaman ya, kita bisa kembali datang ke tempat ini untuk kita boleh beribadah kepada Tuhan. Maaf. Tiga hari di puncak kurang minum, jadi kayaknya pas sampai sini hawanya panas, pengennya minum terus. Ada satu kali ada sebuah percakapan dengan suami dengan istri. Kedua suami istri ini pengusaha kuat ya Bapak Ibu, maksudnya pengusaha yang luar biasa di dalam berusaha dengan semangat yang tak patah. Dia berjuang ketika pandemi COVID yang begitu luar biasa menghantam, kebangkrutan di mana-mana, dan suami istri ini tetap berjuang untuk bisa menghidupi perekonomiannya.
Dan ketika mengalami kebangkrutan, tagihan begitu banyak ke tokonya, dia cuma bisa katakan bersyukur kepada Tuhan. Setiap kali ada orang menagih, dia cuma bisa bilang bersyukur kepada Tuhan. Jadi dalam segala prioritas, hari-hari yang dilakukan ketika kebangkrutan itu mulai melanda kehidupan kedua suami istri ini, dia mulai datang semakin intens, semakin kuat untuk bersekutu kepada Tuhan. Memuji Tuhan, menyembah Tuhan, ambil waktu. Sekitar 1 jam, 2 jam bertambah terus setiap hari. Sampai tidak punya tenaga lagi untuk menyebut nama Tuhan di dalam penyembahannya. Sampai mungkin hampir kolaps di dalam kesehatan fisiknya, sudah hampir nggak mampu lagi untuk bergerak. Tapi ketika di situ terjadi penyerahan total di dalam kehidupan suami istri ini, Tuhan tolong di dalam usahanya. Ada satu temannya yang kebetulan membutuhkan barang yang tidak ada di mana-mana, di kedua suami istri ini ada. Sehingga diborong kembali barang-barang yang ada dan kembali perekonomiannya bangkit dan pulih untuk bisa berusaha kembali. Di sini poin yang ingin saya sampaikan adalah ketika apapun itu terjadi dalam kehidupan kita, iman kita harus semakin kuat untuk melangkah di dalam mengiring dan banyakkan Tuhan. Banyak sekali ketika pencobaan melanda dalam kehidupan kita, banyak sekali persoalan melanda dalam kehidupan kita, kita lari daripada Tuhan. Lari kepada faktor yang lain, eksternal dunia, iblis tawarkan begitu banyak kemewahan duniawi. Akan tetapi suami istri ini mengandalkan Tuhan. Dengan imannya, dia bisa menang di dalam segala persoalan kehidupan yang melanda kedua suami istri ini. Saya rindu angkat pujian untuk kita bersama-sama sebagai pengantar kita, sebagai firman Tuhan. Dengan imanku ku hadapi semua. Dengan imanku ku hadapi semua. Dengan imanku semua berlalu. Gunung-gunung kesusahan, gunung-gunung pencobaan. Dengan imanku semua berlalu. Dengan berdoa, dengan berdoa ku hadapi semua. Dengan berdoa semua berlalu. Letakkan kekuatan kita di dalam tekun berdoa. Dengan berdoa semua berlalu. Dengan bersyukur, dengan bersyukur ku hadapi semua. Dengan bersyukur semua berlalu. Iman, doa, dan bersyukur sama besar kuasanya. Dengan bersyukur semua berlalu. Sekali lagi, dengan imanku, dengan imanku ku hadapi semua. Dengan imanku semua berlalu. Gunung-gunung kesusahan, gunung-gunung pencobaan. Dengan imanku semua berlalu. Dengan berdoa, dengan berdoa
bersyukur sama besar kuasanya. Dengan bersyukur semua berlalu. lagi dengan bersyukur, Dengan bersyukur ku hadapi semua. dengan bersyukur Semua berlalu. semua berlalu. Iman, doa, dan bersyukur Sama besar kuasanya. dengan bersyukur semua berlalu. Haleluya. Tuhan, masih ada waktu untuk kita mengangkat pujian, satu pujian untuk kita bergirang di hadapan Dia. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, Dialah Tuhan penyelamatku. Dia sungguh baik. Saya jemput bangkit berdiri Bapak Ibu. Haleluya. Amin. Dia mati Bagiku, Dia bangkit bagiku, Dia Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan, Dia Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dari awal, Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku. Dia Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku. hidupku dipulihkan. Dia Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Amin. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik, Dia sungguh baik. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik. Lagi katakan, Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik. Yesus, Dia baik bagiku. Yesus, Dia baik. Lagi Yesus, Dia baik. Yesus, Dia baik bagiku. Haleluya. Puji Haleluya. Tuhan. Tuhan Yesus baik Bapak Ibu, amin. Amin. Haleluya. Kita angkat pujian untuk kita masuk kepada pendengaran penyampaian firman Tuhan. Bimbinglah daku ya Tuhan. Bimbinglah daku Ya Yesus, Amin.
sungguh angkat, kita minta bimbingan Tuhan dalam kehidupan kita. Bimbing padaku, ya Yesus, Amin, di Tuhan. sepanjang jalan, di sepanjang jalan hidupku, firman-Mu, firman-Mu bagaikan suluh agarku tak sesat di jalan. Tanpa Yesus di sisiku, tanpa Yesus, oh haleluya, tanpa Yesus menopangku, bukan jatuh. Amin. Dengan Yesus, dengan Yesus membimbingku, dengan Yesus menopangku, katakan kembali, tanpa Yesus, tanpa Yesus di sisiku. Mimbar selanjutnya saya serahkan kepada hambanya. Mari kita berdoa. Benar ya Bapa, tanpa bimbingan-Mu, topangan-Mu, kami akan jatuh. Seandainya pun kami jatuh, kami tidak sampai tergeletak karena tangan-Mu menopang kami. Betapa bangganya kami ya Tuhan memiliki Allah seperti Dikau. Engkau tahu kapan Engkau berada di tengah-tengah kami. Dan Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau tidak pernah tertidur saat-saat kami membutuhkan akan Dikau. Sebentar Bapa, firman-Mu akan ditaburkan. Berbicaralah kepada kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk. Baik Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini tema kita iman yang menyelamatkan. Nah, sebelumnya kita akan membaca kitab Kisah Rasul pasal 27 ayat 13 sampai 38. Bisa ditampilkan? Kisah Rasul pasal 27 ayat 13 sampai 38. Ya, saya mungkin baca ayat 13, saudara baca 14, terus sampai ayatnya yang ke-38 ya. Kita bergantian membacanya. Pada waktu itu angin sepoi-sepoi bertiup dari selatan. Mereka menyangka bahwa maksud mereka sudah tentu akan tercapai. Mereka membongkar sauh lalu berlayar dengan sekali menyusuri pantai Kreta. Sama-sama jemaat, 1, 2, 3. Kapal itu dilandanya dengan tidak tahan menghadapi angin haluan. Karena itu kami menyerah saja dan membiarkan kapal kami terombang-ambing.
Dan setelah sekoci itu dinaikkan ke atas kapal, mereka memasang alat-alat penolong dengan melilitkan kapal itu dengan tali. Dan karena takut terdampar di Beting Sirtis, mereka menurunkan layar dan membiarkan kapal itu terapung-apung saja. Dan pada hari yang ketiga, mereka membuang alat-alat kapal dengan tangan mereka sendiri. 20. Dan karena mereka beberapa lamanya tidak makan, berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, "Saudara-saudara, jika sekiranya nasihatku dituruti, supaya kita jangan berlayar dari Kreta, kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini." Karena tadi malam, seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah, sebagai miliknya, berdiri di sisiku. Sebab itu tabahkanlah hatimu, saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakannya kepadaku. Malam yang ke-14 sudah tiba dan kami masih tetap terombang-ambing di Laut Adria. Tetapi kira-kira tengah malam anak-anak kapal merasa bahwa mereka telah dekat daratan. Ayat 28 terakhir. Ya, yang berbahagia adalah mereka yang membaca, mendengar, dan melakukan firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, ini adalah suatu kisah di mana Paulus dia harus berjalan ke Italia atau Roma. Paulus memang dibawa ya dengan rombongan dari Kreta. Kreta itu mungkin di daerah sekitar Mesir di perbatasan menuju Roma. Dan kemudian ia menaiki perahu itu, saudara sekalian. Dan kemudian ternyata dalam suatu daerah, begitu ya, kurang lebih, kapal itu harus berganti ya dengan kapal yang lain, begitu. Nah, jumlah orang yang hadir dalam kapal itu jadi kapal yang lain, begitu ya. Karena ini perjalanan cukup jauh ya, mungkin sekitar 350 mil. Kalau saudara lihat peta itu dari Israel ya menuju ke atas itu menuju Roma, itu satu perjalanan yang panjang sekali. Mereka menyusuri pantai ya, dan sampai berganti kapal. Dan kemudian kita lihat juga di situ bahwa penumpangnya begitu banyak ya, 276 orang kurang lebih, begitu saudara sekalian. Terdiri dari siapa saja mereka itu, yaitu para tawanan, para penjahat, dan juga para serdadu ya, jadi para serdadu di situ. Nah, saudara, Paulus memang tidak dalam vonis bahwa dia bersalah, karena dia perlu diadili dulu. Setelah dia diadili baru bisa dinyatakan dia salah. Itu sebabnya dikatakan bahwa Paulus itu tidak disamakan dengan tawanan-tawanan lain ya, jadi tidak disamakan dengan tawanan-tawanan lain. Nah, seorang perwira Roma
ya disebutkan namanya di situ dari resimen yang sangat disiplin sekali, Bapak Ibu sekalian. Dan rupanya dia sangat menghormati dan menghargai Paulus, ya. Sangat menghargai, menghormati Paulus. Itulah anak-anak Tuhan, ya. Dia berada dimanapun mereka, selalu saja ada orang-orang yang tertarik, ya, kepada gaya hidup anak-anak Tuhan. Kemarin di retreat kita bahas dalam renungan yang pertama, devotion time itu yang pertama tentang terang. Yang pertama apa yang kedua saya lupa, ya, tentang terang. Nah saudara, terang itu memang akan dilihat banyak orang, begitu ya, pasti dilihat banyak orang. Dia tidak bisa disembunyikan di dalam gantang, kata Alkitab. Karena terang itu justru harus ditaruh di tempat yang tinggi supaya dilihat orang. Ya, memang di dalam renungan tersebut dikatakan terang itu harusnya seperti iklan, begitu ya, yang berjalan, mencolok, dilihat orang dan lain sebagainya. Tetapi memang kesaksian orang Kristen tidak sama dengan iklan, ya, nggak sama dengan iklan. Karena iklan itu dia harus memaksa orang, ya, untuk melihat itu, dan dia berupaya untuk bagaimana orang tertarik pada dia. Jadi tidak natural, begitu ya. Nah, orang Kristen di dalam menyaksikan terang, begitu saudara sekalian, di dalam kegelapan tidak memaksakan orang untuk memandang dia menjadi dan mengatakan menjadi orang Kristen yang baik, begitu saudara. Tetapi secara natural, begitu, kita menjadi terang di tengah-tengah dunia yang gelap. Jadi memang agak sedikit berbeda dengan iklan. Kalau iklan tuh dia berupaya sedemikian rupa, begitu saudara sekalian, untuk orang dipaksa atau terpaksa untuk melihat itu. Tapi itu tidak natural. Tapi kesaksian orang Kristen sangat natural. Termasuk di sini Paulus, ya, yang mendapat belas kasih, ya, dari pimpinan, ya, daripada tentara di situ, saudara sekalian. Nah, kalau kita membaca terus pada bagian-bagian tersebut, saudara melihat perjalanan yang panjang itu, saudara sekalian, tentu di kapal itu penuh dengan hiruk pikuk, begitu ya. Dan kapal itu muatannya begitu banyak karena diisi dengan bahan-bahan pertanian, begitu ya, seperti biji-bijian dan lain sebagainya. Mungkin barang-barang itu dari pelabuhan ke pelabuhan dan lain sebagainya, ya, diisi begitu. Termasuk Paulus pun diberikan kesempatan untuk bertemu dengan beberapa saudara Kristen di dalam perjalanan tersebut. Ini adalah kebaikan hati daripada tentara atau pimpinan perwira di sini terhadap Paulus, begitu saudara sekalian. Nah, saudara, dikatakan bahwa semuanya berjalan baik-baik saja, begitu ya. Angin sepoi-sepoi, katanya saudara sekalian, ya, membuat mereka itu, saudara sekalian, nyaman, ya, membuat mereka nyaman di dalam perahu, begitu. Nah, sebelumnya memang Paulus sudah berkata, ya, ke kereta itu, gitu. Tetapi pimpinan daripada tentara itu bertanya kepada jurumudi. Lalu jurumudi bilang, nggak apa-apa, nggak masalah kok. Bahkan mungkin kalau kita bisa mendramakan, si jurumudi ini mengatakan, kami biasa melewati lautan ini, ya, biasa menghadapi, dan kami pengalaman, dan kapal ini cukup kuat, cukup tangguh, dan lain sebagainya. Tentu saudara, itu kapalnya kapal layar, ya, di mana layarnya itu berbentuk segi empat, katanya saudara. Nah, saudara, dalam kenyamanan tersebut, saudara sekalian, ya, apa alasan, begitu ya? Apa alasan, saudara sekalian, Julius namanya perwira itu, saudara,
Apa alasan Julius itu mengatakan kepada Paulus bahwa tidak perlu melanjutkan perjalanan? Karena buktinya kapalnya baik-baik saja, semuanya oke-oke, anak kapal juga oke, dan kemudian juga udara, cuaca dan sebagainya oke. Karena dikatakan angin sepoi-sepoi kalau saudara membaca pasal 26, 27, 28 gitu ya, baca seluruhnya. Nah, perjalanan dimulai saudara sekalian pada Rasipus, Kilkia, Familia, Mira dan lain sebagainya. Perjalanan baik-baik saja. Mereka lupa bahwa yang berbicara di sini adalah hamba Tuhan. Mereka lupa bahwa Paulus juga adalah seorang profetik atau seorang yang bernubuat. Dan dia bernubuat bukan asal lu buat, saudara. Ya. Tetapi dia bernubuat di sini memang sudah jelas begitu. Kenapa? Karena seorang malaikat Tuhan, tadi kita baca sama-sama, sudah berkata kepada Paulus bahwa kapal mereka akan hancur, karam dan lain sebagainya, tetapi ada tetapinya. Seluruh penumpangnya akan selamat. Kenapa seluruh penumpangnya selamat? Karena Paulus ada di dalamnya. Itu luar biasa ya. Kita lihat saudara sekalian, kalau ada anak-anak Tuhan di dalam satu perahu, ya, di dalam satu bus, anak Tuhan yang sangat beriman begitu ya, maka saudara sekalian berdampak apa saudara? Berdampak menyelamatkan yang lain. Ya, karena Tuhan menyelamatkan orang yang dikasih, maka yang lain terdampak juga diselamatkan begitu. Tapi sayangnya tadi kita lihat bagaimana mereka tidak mempercayai apa yang dikatakan oleh Paulus gitu. Paulus bukan sembarang bernubuat, tetapi dia sudah mendengarnya sendiri dari malaikat Tuhan. Nah, saudara, apa yang terjadi gitu ya? Seperti dalam retret katanya, tiba-tiba gitu ya. Tiba-tiba masalah datang gitu ya. Tiba-tiba masalah datang, saudara sekalian. Apa yang terjadi di situ Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan? Bahwa angin, badai, topan, dan lain sebagainya saudara sekalian datang tiba-tiba. Ya. Angin, badai, topan datang tiba-tiba. Coba saya lihat, dimunculin. Malam yang ke-14 sudah tiba dan kami masih terombang-ambing di Laut Adria dan seterusnya. Saudara bisa melihat lah di situ ya. Nah saudara, kenyamanan itu saudara sekalian membuat mereka buta. Kenyamanan itu membuat mereka pikir bahwa semuanya baik-baik saja. Ini juga yang terjadi dalam hidup kita gitu. Kalau semuanya baik-baik saja, nggak ada masalah, nggak ada apa-apa, kita pikir lancar ini, nggak ada masalah, nggak ada problem, nggak ada apapun. Tetapi apakah badai dan topan itu saudara sekalian tidak bisa datang tiba-tiba? Bisa. Ini bukan nakut-nakutin ya. Bisa. Badai dan topan bisa datang tiba-tiba di dalam zona aman saudara, dalam situasi saudara tenang, bahagia, tiba-tiba saja datang. Gitu ya. Andai saja mereka saudara sekalian berpegang teguh kepada apa yang dikatakan oleh Paulus, mungkin mereka sudah siap. Karena iman itu apa begitu ya? Sedikit kali definisi iman itu ya. Iman itu dalam bahasa Ibrani dikatakan emunah. Emunah artinya berpegang teguh. Andai saja dia berpegang teguh terhadap perkataan Paulus, saudara sekalian. Pada waktu dia menghadapi itu, dia sudah siap gitu. Ya, sudah siap menghadapi sesuatu di situ. Sebenarnya di dalam retret itu saya berkata kepada Pak Edi, Pak Edi biasanya retret itu yang lalu-lalu Bekasi itu diberikan kesempatan untuk melayani, begitu. Saya pikir mungkin kalau dikasih supaya kita siap-siap, gitu kan. Jadi maksudnya bukan saya meminta, tetapi saya mengatakan kepada dia kalau itu diberikan, kami harus siap-siap. Ya. Tapi rupanya Pak Edi salah dengar kayak permainan kita itu, ya main bisik-bisik gitu ya. Kan ada permainan game gitu tuh ya. Bisik gitu, bisik, sampai di sana jadi berubah begitu. Nah, sampai di sana bunyinya apa?
Pak Yopi minta satu acara. Luar biasa, siapa saya ini gitu saudara sekalian. Saya nggak akan sehebat itulah minta acara gitu ya. Tahu diri lah saya begitu saudara sekalian. Saya justru rendah diri begitu. Kalau saya nggak mau tiba-tiba ditunjuk tanpa persiapan, ya saya nggak mau malu-maluin jemaat Bekasi toh, ya kan? Itu maksud saya, bukan minta pede banget gitu ya. Saya nggak terlalu pede sebenarnya, saudara sekalian ya. Meskipun saya pernah melayani gereja yang lebih besar dari CP, bukan omong sombong, gitu ya. Lebih besar dari CP. Saya pernah melayani beberapa gereja yang lebih besar dari CP. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam situasi itu saudara sekalian kenyamanan mereka terganggu begitu saudara sekalian. Terjadi apa saudara? Katanya angin badai datang dan terjadi kegelapan begitu saudara. Wah, situasinya berubah 180 derajat. Saudara bayangin ya, kalau saudara mengalami situasi itu saudara sekalian dari nyaman, tenang, angin sepoi-sepoi begitu saudara sekalian, dan berubah 180 derajat, kacau balau sampai terjadi kegelapan. Apa yang terjadi di situ saudara? Tentu para tahanan ini akan berusaha melarikan diri kalau ada kesempatan. Karena itu ada beberapa tahanan. Dan mungkin prajurit-prajurit saudara sekalian, instruksi daripada atasannya, daripada dia melarikan diri, bunuh saja. Berita tentang itu saudara sekalian sampai mungkin kepada tahanan-tahanan itu saudara sekalian. Dan mereka makin berupaya untuk melarikan diri. Mungkin karena akan dibunuh begitu. Dan kemudian apa yang terjadi? Supaya kapal itu selamat, mereka membuang apa saudara? Mereka membuang semua muatan itu, bisnis itu, ya dibuang semua. Sayang, ya Paulus mengatakan, andai saja kamu berpegang teguh atau apabila kamu beriman, iman itu berpegang teguh begitu ya, terhadap pemberitaan yang disampaikan malaikat kepada Paulus dan Paulus meneruskannya kepada mereka. Andai saja mereka tidak jalan ya, tidak berangkat ke kereta, pasti selamat. Atau setidak-tidaknya kalau mereka berpegang teguh, begitu mungkin kerugiannya atau menghadapi angin badai itu saudara sekalian mungkin mereka nggak akan kacau balau seperti itu. Mungkin. Ya kalau kita tahu apa yang terjadi di depan, masalah yang akan kita hadapi di depan, mungkin kita lebih siap, ya kan? Tapi siapa yang tahu apa yang terjadi di depan? Karena ini semuanya tiba-tiba dalam keadaan baik-baik saja loh. Ya. Kalau ada pemberitahuan begitu, ada sinyal begitu, ada tanda-tanda begitu bahwa kita akan menghadapi angin badai hidup, saudara sekalian, ya kita akan siap. Tapi justru kita nggak tahu apa yang terjadi di situ. Begitu saudara. Tapi sebenarnya mereka beruntung karena Paulus sudah memberitahukan lebih dahulu. Tetapi mereka tidak percaya. Mereka mengabaikan perkataan Paulus. Mereka mengabaikan firman Tuhan. Mereka mengabaikan nubuat yang dikatakan oleh malaikat kepada Paulus. Itu sebabnya saudara sekalian, pada saat seperti itu mereka kacau balau saudara. Situasi itu begitu berat sekali. Dan situasi itu saudara sekalian, perjalanan itu dari kereta sampai mereka terombang-ambing itu 14 hari saudara, di laut saudara, ya, tanpa makan dan lain sebagainya. Itu berat sekali, 14 hari di laut. Kalau di darat saudara enak ya, mungkin bisa ambil durian hutan kali ya, ayam hutan kali ya. Tapi kalau di laut gimana saudara? Itu sangat sulit sekali. Perjalanannya yang panjang sekali, mungkin itu sekitar 3 bulan saudara. Panjang sekali itu. Ya, luar biasa itu perjalanan. Tetapi saudara sekalian, kenapa mereka selamat? Saya singkatkan saja khotbahnya itu saudara. Mengapa mereka selamat? Karena di dalam ada anak Tuhan, karena di dalam ada hamba Tuhan, karena Tuhan inginkan Paulus itu bertemu dengan kaisar di Roma. Paulus harus sampai di Roma. Kenapa Paulus harus sampai di Roma? Karena Injil harus sampai di Roma. Ya, kenapa? Karena Roma itu penting, saudara sekalian. Roma itu disebut sebagai ujung dunia. Ya. Amanat Agung mengatakan pergilah beritakanlah Injil ya sampai segenap kepada ujung bumi ya, ujung dunia. Nah, apakah Roma pada waktu ujung dunia? Pemahamannya iya. Kenapa? Karena Roma waktu itu adalah kota yang sangat besar.
Kalau sekarang mungkin Amerika begitu ya. Kalau agama itu saudara, biasanya ajaran-ajaran sesat itu dari Korea begitu. Kalau dia mau menjangkau dunia, maka dia harus ke Amerika. Dari Amerika berita ini akan ke seluruh dunia. Baru-baru ini ramai saudara sekalian tentang ajaran, ya ramai sekali di YouTube itu ya. Tentang Allah yang Esa itu kalau tidak salah ya. Dari China. Ya, dari China. Karena apa? Di Exodus tinggal di Amerika. Supaya apa? Semua dunia ini mengikut ajaran mereka. Hati-hati ya, lagu-lagu yang di YouTube itu lagu-lagu, ada drama-drama dan sebagainya, itu ajaran mereka. Ya. Luar biasa, mereka punya uang, punya dana yang besar sekali, sehingga YouTube itu lagu-lagu Kristen, tanda kutip, tersisip lagu-lagu mereka, ajaran-ajaran sesat mereka. Mungkin saudara bisa membaca buku dari Paulus Down yang membahas tentang kegiatan agama mereka atau apa itu agama mereka itu. Nah, saudaraku yang kasih. Nah, saudara, saya singkatkan saja bahwa Paulus sudah memperingatkan mereka, begitu ya. Tetapi mereka tidak peduli. Mereka menganggap sepi. Mereka tidak mau mendengar dan akibatnya saudara sekalian malapetaka terjadi pada mereka. Apa yang bisa kita simpulkan di sini Bapak dan Saudara sekalian? Yang pertama saudara sekalian, dengarlah firman itu. Ya. Peganglah dengan teguh firman itu. Karena iman adalah memegang teguh. Ya. Pegang teguh apa? Yaitu firman Tuhan. Jadi kalau mereka pegang teguh terhadap firman saudara sekalian, andai pun mereka harus mengalami lembah kekelaman itu saudara sekalian, mereka siap. Ya. Dan kedua saudara, bahwa apa yang dikatakan oleh Paulus itu saudara sekalian sebenarnya ingin menyelamatkan mereka. Ingin menyelamatkan mereka. Jangan pergi. Tetapi apa saudara? Mereka bersandar kepada kekuatan mereka sendiri. Enggak ada masalah begitu ya. Tidak ada problem kok. Kami punya pengalaman. Nah, seringkali manusia bersandar kepada pengalaman. Ya, pengalamannya sendiri. Saya ada omong sama saya waktu perform kemarin. Peralatannya kayak begitu, nggak biasa begitu ya. Saya mengatakan kepada dia, waktu kamu di sana, di hati kamu bilang, saya sedang melayani Tuhan, bukan sedang perform. Saya mengatakan, waktu kamu di sana, jangan kamu pikirkan bahwa kamu sedang perform untuk dilihat orang. Tapi waktu kamu di sana, kamu mengatakan, Tuhan saya sedang melayani Engkau. Jadi kamu nyaman. Nyaman nggak? Nyaman lah. Orang saya sedang melayani Tuhan, ya kan nyaman. Tapi kalau saya sedang perform, dia mikirin penabuh apa tuh kehon yang ada di situ mungkin lebih bagus dari dia. Waktu dia membandingkan dirinya dengan orang lain, ya karena dia nggak terbiasa dengan alat itu, mungkin dia keok, saudara. Ya, atau terus Pak Bu Lili dan Pak Wisnu kali ya. Kalau dia membandingkan itu gitu, ya wah keok gitu. Tapi kalau dia mengatakan saya ini melayani. Kalau kalian mendasarkan pelayanan itu suara saya bagus, ternyata hamba Tuhan kita istrinya Pak Angki lebih bagus. Ya enggak? Ada yang lebih bagus lagi. Nah, kalau bicaranya dari bagus, kita malu ada orang yang lebih bagus. Tapi kalau kita mengatakan saya sedang melayani Tuhan, tidak bicara bagus. Ya kan? Tapi kita pasti melayani Tuhan, pasti memberikan yang terbaik dong. Jangan asal-asalan kan. Selalu memberikan Tuhan itu yang terbaik gitu ya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Biarlah saudara sekalian dari pengalaman ini saudara sekalian, kita belajar begitu ya. Bahwa kita harus tidak selalu berada dalam zona keamanan kita atau kenyamanan kita. Kita selalu siap sedia. Dan berpegang teguh kepada firman. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan selain perjamuan kudus, kita juga akan menyerahkan anak kita ya kepada Tuhan. Gio Riki Basi ya, hari ini ya saudara. Nah untuk itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita perlu mendoakan keluarga ini
dan mereka dengan iman dan percaya kepada Tuhan bahwa mereka akan menyerahkan anak mereka di hadapan Tuhan dan di hadapan sidang jemaatnya. Untuk itu kepada pasangan Pak Riki dan Ibu Nova bisa maju ke depan ya. Mic-nya bisa didengar ya. Ya, puji Tuhan ya. Ya, saudara-saudara, saya akan membacakan firman Tuhan yang berkata demikian. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, nah ini yang pentingnya ya untuk Pak Riki dan Ibu Nova dan juga kita semua. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu sesungguhnya, barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil ini, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka dan memberkati mereka. Jadi maksud daripada penyerahan anak itu adalah supaya anak-anak ini diberkati oleh Tuhan sejak kecil, ya melalui pertolongan ayah dan ibunya, mereka mendidik anak ini, ya menjadi anak Tuhan yang baik. Ada 3 pertanyaan untuk suami istri Pak Riki dan Ibu Nova. Pertanyaan pertama, apakah saudara dengan segenap hati membawa anak-anak ini kepada Kristus dengan tujuan agar ia menjadi juru selamatnya? Yang kedua, apakah saudara berjanji mengajar, memberi suri teladan, ya, memberi contoh kepada anak-anak ini sesuai gaya hidup? Mereka berpaut kepada firman-Nya, tekun berdoa, berpasrah diri dalam persekutuan, kesaksian, dan pelayanan. Ya, jadi anak-anak sudah mulai diajar, dibimbing, diarahkan, dibawa ke rumah Tuhan. Yang ketiga, apabila tiba saatnya, apakah saudara berjanji membimbing anak-anak ini untuk dibaptis dan menjadi anggota gereja? Ya, jadi ada pesan yang ketiga, apabila satu hari kelak setelah dia umur 15 tahun, ya dibawa lagi ke gereja untuk ikut kelas katekisasi dan dia dibaptis. Ya, ini suatu janji. Nah, sekarang apa jawaban saudara dan saudari? Ya, saya bersedia dan berjanji. Demikian Bapak Ibu Saudara sekalian, janji dan tekad dari orang tua Gio Riki Basi, ya. Selanjutnya saudara sekalian, saya akan melaksanakan tugas saya sebagai hamba Tuhan untuk memberkati anak ini. Gio Riki Basi, aku mempersembahkan engkau kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau agar kerinduan hati kedua orang tuamu dapat terkabul pada saat mereka menyerahkan engkau kepada Tuhan dan janji mereka di hadapan sidang jemaatnya digenapi. Amin. Mari kita berdoa. Kita bangkit berdiri, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami berdoa untuk Ananda Gio Riki Basi. Tuhan memberikan pertumbuhan, kesehatan yang baik kepada anak ini.
Kelak pada waktunya mereka akan dibaptis dan menjadi pengikut Tuhan yang setia. Jauhkan anak ini ya Tuhan dari ujian pencobaan. Biarlah dunia dan kuasa-kuasa lain tidak ada yang berani merampasnya dari kasih Allah. Anak ini bertumbuh sehat, Tuhan dipermuliakan. Kami berdoa untuk kedua orang tua mereka, Pak Riki dan Ibu Nova. Tuhan memberikan hikmat akal budi pertolongannya kepada mereka untuk membimbing anak-anak ini, menghantarnya kepada pintu gerbang kesuksesan, baik dalam kerohanian maupun di dalam dunia ini. Biarlah anak ini senantiasa memikul nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Sekarang Pak Riki dan Ibu Nova berbalik menghadap jemaat. Ya, inilah Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, hari ini kita sudah melaksanakan penyerahan anak terhadap Ananda Gioriki Basi. Untuk itu sebagai tanda penyambutan dari sidang jemaat sekalian bisa memberikan tepuk tangan. Silakan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Nanti fotonya setelah habis latihan aja ya. Oke, duduk ya. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Kita naikkan sebuah pujian Via Dolorosa. Kita nyanyikan lagu ini pada ayat yang kedua. Minta pengurus untuk maju ke depan. Dicaci dan dihina, diteriakan kematiannya, disiksa dan didera, dicambuk di tubuhnya, mahkota duri pada kepalanya. Dipikunya salibnya, dia melangkah menuju Kalvari. Jalan Via Dolorosa, jalan penderitaan. Yesus Kristus domba Allah disalib. Dia memilih disalib, bukti kasih pada kita. Karena kita, dia serahkan dirinya di Kalvari. Kita ulangi sekali lagi. Dolorosa, saat di Yerusalem seorang tak berdosa disalibkan, dicaci dan dihina, diteriakan kematiannya. Dia disiksa dan didera, dicambuk di tubuhnya, mahkota duri pada kepalanya. Dipikunya salibnya, dia melangkah menuju Kalvari. Jalan Via Dolorosa,
Yesus Kristus domba disalib. Dia memilih disalib, bukti kasih pada kita. Karena kita, Dia serahkan dirinya di Kalvari. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perjamuan kudus adalah perintah atau amanat dari Tuhan Yesus sendiri agar kita senantiasa melaksanakan perjamuan kudus untuk mengenang atau mengingat pengorbanan Tuhan di atas kayu salib saat Ia menjalani detik-detik atau waktu menuju Via Dolorosa, menuju Bukit Golgota. Saudara, pergumulan yang sangat berat dari Tuhan Yesus tak kala Ia berada di Taman Getsemani. Ia berdoa sampai 3 kali doa yang sama. Ia berpesan kepada murid-muridnya agar bertahan, berjaga-jaga dan berdoa. Yesus masuk ke dalam bagian terdalam dari taman itu, saudara sekalian. Ia berdoa dengan sungguh-sungguh. Tetapi setelah Ia kembali, murid-muridnya tertidur. Itu terjadi seperti itu, saudara sekalian, sampai 3 kali. Sehingga Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, tidak sanggupkah kamu berjaga-jaga? Mungkin itu juga peringatan untuk saudara dan saya, kenapa kita tidak sanggup berjaga-jaga. Sama seperti khotbah yang saya sampaikan, bahwa badai akan datang sewaktu-waktu saat kita berada dalam zona aman. Nah saudara, biarlah kita menjadi orang Kristen yang siap sedia, siap menghadapi segala hal. Syukur semuanya dapat berjalan dengan baik. Saudaraku yang kasih, di dalam waktu itu, saat terakhir Dia bersama-sama dengan murid-muridnya, Ia mengambil roti, Ia mengucap syukur sambil memecah-mecahkannya di hadapan murid-muridnya. Ia berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Kamu semua, ambillah, makanlah, jadikanlah ini peringatan akan daku. Sesudahnya itu, Ia mengambil cawan dan Ia mengucap berkat sambil berkata, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Ambillah, makanlah dan minumlah, jadikanlah ini peringatan akan daku. Roti dan anggur akan diberikan kepada Bapak Ibu sekalian. Apabila saudara sudah mendapatkannya, saudara berdiri dan saudara berdoa. Kita nyanyikan lagu ini kembali. Jalan Via Dolorosa. Jalan Via Dolorosa. Dan dihina, diteriakan kematiannya, disiksa dan didera, disentil tubuhnya, mahkota duri kepalanya, pikunya salibnya, Dia melangkah menuju Kalvari. Jalan Via Dolorosa, jalan penderitaan. Yesus Kristus domba Allah disalib. Dia memilih disalib,
kasih pada kita. Kita Dia serahkan dirinya di Kalvari. Musik saja. Saudara berdoa, renungkan. Saudaraku yang kekasih, Ia tahu pergumulanmu. Ia tahu kesulitanmu, beban-bebanmu. Dia bukan Allah yang mati, tapi Dia Allah yang hidup, bahkan lebih daripada itu. Dia punya perasaan, punya pikiran. Orang lain tidak memahami engkau, orang lain tidak peduli pada engkau. Mungkin orang lain juga tidak ingin bersahabat dengan engkau, tetapi Ia mau bersahabat dengan engkau. Ia mencintaimu. Engkau seperti biji matanya. Dijaga, dilindungi, dikasihi. Bahkan Ia mati bagi engkau. Kalau Ia mengasihi engkau, bahkan sampai mati memberikan nyawanya pada engkau, apa yang akan kau buat untuk Dia? Sebagai bukti bahwa engkau mencintainya. Mencintai Tuhan bukan dengan kata-kata, tetapi dengan tindakan. Engkau yang melayani, apakah engkau berjanji tetap setia? Meskipun engkau tidak dihargai dan tidak dihormati, engkau telah memberikan seluruhnya tanpa mencari nama apapun. Tak sama dengan Ananias dan Safira. Engkau memberikannya dengan tulus. Pernahkah engkau bertanya kepada dirimu sendiri, mengapa engkau berada di gereja yang kecil ini? Tidak punya fasilitas apapun, hamba Tuhan dan pengurus yang sangat sederhana. Mungkin engkau punya potensi yang hebat. Engkau bisa berada di gereja yang besar-besar dan mungkin lebih menghargai engkau. Tetapi mengapa engkau tetap ada di sini? Itu karena engkau mencintai gerejamu. Bukti bahwa engkau mencintai Tuhan, engkau mencintai rumahnya, gerejanya. Engkau ada di sini bukan satu kebetulan. Tuhan merancangkan sesuatu agar engkau berguna bagi pekerjaannya di tempat ini. Mulai hari ini engkau berkata bahwa aku berguna bagi gereja ini. Mungkin hal-hal kecil yang bisa aku lakukan untuk gereja ini. Aku tidak bisa melakukan hal-hal yang besar seperti orang lain. Tetapi Tuhan sama seperti Dia bertanya kepada Musa, apa yang ada padamu? Musa berkata, tongkat Tuhan. Lalu Allah berkata, dengan tongkat itu engkau melayani aku. Pimpinlah bangsa Israel. Ada tongkat. Talent. Sesuatu yang Tuhan titipkan kepadamu. Berikan dengan sukacita kepada Tuhan. Biarlah saat engkau memberi dengan tangan kanan, tangan kirimu tidak usah tahu. Saat engkau memberi dengan tangan kirimu, tangan kananmu pun tidak perlu tahu. Orang yang memberi, dia akan menerima. Bersyukur bahwa Tuhan kita telah mati bagi dosa-dosa kita. Mari kita angkat roti kita. Tuhan, dengan kepercayaan yang penuh, dengan iman yang totali kepada Tuhan, takkan tergoyahkan.
Kami memegang janji-Mu, kami memegang firman-Mu. Itulah iman kami. Dengan iman itu pula kami akan memakan roti ini. Amin. Mari kita makan sama-sama. Mari kita angkat anggur kita. Meski ini adalah anggur biasa, tapi ini adalah lambang daripada darah Yesus Kristus. Darah yang menyucikan, darah yang menguduskan. Dengan darah itu menyembuhkan mereka yang sakit dan lemah tubuh. Menyucikan kita dari segala dosa-dosa kita karena darah itu darah Kalvari. Biarlah kiranya darah Tuhan menolong setiap kami. Mari kita sama menikmati. Saya minta Bu Esther bisa berdoa untuk persekutuan kudus ini. Mungkin mic bisa diberikan kepada Bu Esther. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami mengucapkan syukur karena Engkau adalah Allah yang telah memimpin hidup kami, dan Engkau adalah Allah yang sedang memimpin hidup kami. Amin. Dan Engkau Yesus. adalah Allah yang pasti memimpin kehidupan kami di masa yang Amin, akan datang. Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan karena pada pagi hari ini kami diingatkan sekali lagi bahwa Engkau adalah Allah yang kekal, mengasihi kami dengan kasih yang kekal. Mungkin Tuhan dengan keterbatasan pemikiran kami tidak mengerti. Benar, Tetapi Tuhan dengan perjamuan pada hari ini, biar Engkau mengingatkan sekali lagi Tuhan, bahwa Engkau tidak akan pernah membiarkan kami sendiri. Amin. Engkau akan menyertai kami di dalam segala pergumulan hidup kami. Amin. Mungkin sakit penyakit, tahu Tuhan bahwa darah-Mu menyembuhkan. Amin. Mungkin juga segala kepahitan, Amin. penderitaan Amin, yang pernah kami hadapi di masa lalu. Amin, Tuhan. Kiranya Tuhan akan membersihkan kami dari segala Haleluya, kepahitan. Yesus. Tuhan akan memulihkan jiwa kami Tuhan. Dan kami Amin. percaya Engkau juga akan Engkaulah yang sudah memulihkan roh kami. Haleluya, Yesus. Sehingga kami selalu memiliki akses Tuhan Haleluya. untuk berseru kepadamu di dalam setiap persoalan hidup kami. Amin. Biarlah melalui perjamuan ini Engkau memberi kepada kami kekuatan bahwa Engkau Haleluya, adalah Yesus. Allah yang memulihkan, menyembuhkan, dan menyertai kehidupan kami di dalam langkah-langkah selanjutnya. Terima kasih Bapa. Kiranya kuasa kebangkitan Tuhan juga Amin. senantiasa menguatkan kami dalam kami melalui hari-hari kami. Ya, Yesus. Biarlah damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan akan senantiasa menyertai kami semua. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Amin. Selanjutnya silakan duduk. Petugas akan mengumpulkan gelas. Selanjutnya kita nyanyikan lagu ini kembali. Jalan Via Derosa. Jalan Via Dolorosa saat di Yerusalem, seorang tak berdosa disalibkan, dicaci dan dihina, diteriakkan kematiannya, dan didera, dicambuk di tubuhnya, mahkota duri pada kepalanya, dipikulnya salibnya, dia melangkah menuju Kalvari. Jalan Via Dolorosa, jalan penderitaan, Yesus Kristus domba Allah disalib. Dia memilih disalib, bukti
dikasih pada kita. Karena kita Dia serahkan dirinya di Kalvari. Ya saudara, sebelum saya serahkan mimbar ini, saudara sekalian, saya berterima kasih ya kepada Bapak Ibu yang telah berdoa dan mengucapkan selamat ulang tahun pernikahan kami ya, yang ke-35. Berarti Hizkia itu masuk ke 34 ya. Nah, hari ini dia pelayanan di Green Garden, GKK Green Garden. Ya, doakan pelayanan perdana. Dia bingung juga karena ada terjemahan ke bahasa Mandarin gitu ya. Itu tantangan berat juga buat dia gitu ya. Ya, mudah-mudahan bisa lancar. Ya, kami terus doakan untuk dia. Kalau memang dia mau menjadi hamba Tuhan, ya kami memang dari sejak dia di dalam kandungan pun kami sudah doakan dia. Tapi dia selalu memberontak ya, selalu tidak mau. Kalau saya bilang jadi pendeta His atau jadi hamba Tuhan His, dia bilang papi aja gitu ya. Dia berontak. Tapi puji Tuhan ya, beberapa tahun kemari ya kelihatan dia lebih serius ya, lebih mau seperti itu ya. Kalau saya minta pun dia bawa renungan di sini sebulan sekali, kelihatan dia senang gitu. Ya, doakan saja, kita nggak tahu apa yang Tuhan inginkan dari anak ini. Sekali lagi terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi semuanya. Izinkan saya untuk membacakan warta gereja. Sebelumnya sampai mempersiapkan saya sebagai panitia retret ya, mengucapkan terima kasih banyak untuk para bapak ibu dan anak-anak, adik-adik semua yang sudah partisipasi dalam acara ini. Saya berterima kasih banyak karena sudah semuanya kerjasamanya baik ya, semua on time ya. Pak Wisnu bangun jam 3 pagi ya kan, jadi luar biasa on time semuanya itu, dan semuanya berjalan dengan baik, semuanya tidak ada yang sakit atau yang gimana-mana lah ya. Dan tanpa disadari ya, mungkin yang CP tidak menyadari bahwa jumlah anggota kita yang ikut retret itu 40 sekian orang. Jadi dari 180 itu 40 orang itu Bekasi itu. Jadi karena kan mereka itu mungkin dari 400-500 orang yang ikut retret kan, dari jemaat mereka yang 400 orang itu yang retret tuh mungkin 100 orang kan. Kita yang ikut retret 40 orang, jemaat kita 50 orang. Jadi mungkin mereka nggak kepikiran kalkulasi seperti itu. Jadi mungkin jadi siapa nih kan, jemaatnya cuma beli 10 orang tapi pelayannya begitu banyak gitu kan. Nah tapi ya begitulah kata Pak Yopi, gereja kecil itu ya indah gitu, semua tuh melayani gitu. Jadi semoga nanti mungkin minggu depan sudah ada video-video dan foto-fotonya. Jadi harapan saya sih nanti ke depannya bisa lebih banyak lagi yang ikut ya. Jadi ada beberapa rekan-rekan kita yang berhalangan walaupun sudah daftar, tapi ada 1 dan 2 hal dia nggak bisa join gitu kan. Dan yang belum ikut mungkin nantinya bisa join lah untuk tahun-tahun berikutnya, karena acaranya lumayan menarik ya, sekalian refreshing lah. Jadi kata Laus Sumi itu program naikkan berat badan gitu. Jadi sana itu makan lah gitu. Oke, mungkin itu aja dari retret. Terima kasih. Saya akan melanjutkan ke warta gereja. Untuk warta gereja yang pelayanan minggu depan, Laus Sumi, ditulis Jojo, dan yang lainnya silakan baca sendiri ya. Ada tampang di TV. Berikutnya penyerahan anak hari ini sudah dilakukan oleh Pak Yopi dan Pak Riki ya, anak Pak Riki. Kelas katekisasi gelombang kedua, jika ada jemaat yang hendak atau anggota keluarga yang hendak mengikuti baptisan, mungkin anaknya sudah umur 17 ya Pak Yopi ya.
mungkin bisa mendaftarkan diri atau ada teman-teman yang teman-temannya yang mau, silakan daftarkan diri. Berikutnya next, DNS Komsel akan mulai diaktifkan lagi ya Kamis ini. Kamis ini akan ada lagi 2 minggu terakhir ini kan kita libur ya karena retret. Ini akan diaktifkan. Kita mengajak semua jemaat untuk bisa bergabung. Linknya, link Zoom-nya nanti akan dibagi di biasanya sama Yeni dibagi hari Rabu nantinya. Jika ada pertanyaan tentang ini bisa hubungi saya juga. Seperti biasanya kita gereja kami memiliki komisi-komisi sekolah minggu, ada komisi BCS yang Sabtu pemuda, persekutuan doa yang hari Kamis yang tadi, sama komisi Bapak dan Ibu. Nah, kami berharap sih terutama untuk komisi wanita dan komisi bapak-bapak, kalau bisa tolong ikut gitu kan, apalagi komisi bapak ya, paling 4 orang itu kadang-kadang sedih juga 4 orang doang tuh. Nah misalnya para bapak itu hari Sabtunya waktunya berhalangan pada waktu yang kita tentukan, mungkin karena kita anggotanya sedikit bisa dikompromikan itu, apakah mau agak siangan atau mungkin agak subuhan atau apa ya mungkin sekalian jam 6 pagi renungan itu atau apa ya, mungkin bisa supaya lebih banyak bisa berpartisipasi. Untuk kaum bapak itu apa waktunya memang nggak cocok atau apa, yuk kita bahas supaya, karena kita sedikit anggotanya sedikit kan, jadi gampang. Atau kalau kita udah 50 orang kan kita nggak bisa mengakomodasi semua kan ya, terpaksa kita harus tentukan. Tapi karena kita sedikit, mungkin kita yang biasa cuman Pak Evan, saya, Pak Yopi, dan beberapa rekan 4 orang 5 orang ini, Pak Gafu ini, mungkin kita bisa adjust sama Pak Bim, bisa adjust ikutin 1-2 anggota baru ini. Ini ada anggota baru ini, saya bisanya jam 11 itu, mungkin kita bisa adjust itu. Ya mungkin itu. Nah kalau kaum ibu mungkin punya triknya sendiri ya, Bu Nini ya, mungkin kaum ibu nanti tiba-tiba ada masa pasti datang semua biasanya itu. Atau liburan ke Ancol itu. Nah ya. Oke, nextnya persembahan bisa diberikan dalam kantong persembahan maupun transfer ke Mandiri. Ya. Perpuluhan ini minggu pertama jemaat mempersiapkan perpuluhan untuk awal bulan. Ya. Next. Nah, ini persembahan bulan lalu, silakan lihat yang melalui kantong persembahan dan melalui rekening bank. Jika ada yang salah atau ada apa bisa hubungi saya. Beberapa pokok doa yang akan didoakan untuk minggu-minggu ini ada 4 ya. Ini 1, 2 yang ini yang tentang yang ada 4 pokok doa. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Ya, puji Tuhan, kita sudah mengikuti serangkaian acara, baik perjamuan kudus, penyerahan anak yang ada. Tiba saatnya kita bersama akan memberikan korban persembahan, baik itu persembahan perpuluhan dan persembahan yang lainnya. Bisa Bapak Ibu bawakan ke depan dengan secara bergilir, teratur, supaya letakkan di kotak yang tersedia. Bisa ditampilkan Maleakhi 3 ayat 10 untuk kita baca bersama-sama. Kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Menyambut persembahan yang ada, kita angkat pujian, kasih Allah melingkupi saya. Haleluya. Kasih Allah melingkupi saya.
aku. Layani Tuhan dan sesama lebih sungguh. lagi angkat pujian ini. Kasih Allah melingkupi saya, lingkupi saya selama-lamanya. Dalam kasih-Nya Saya jemput bangkit berdiri. aku jua, sebab Allah selalu sanggup tolong saya. Ku tak dapat hidup. Ku tak dapat hidup tanpa kasih Yesus mengangkat aku Dan dan menghibur aku, menggerakkanku. Ku tak dapat. Ku tak dapat hidup tanpa kasih Yesus mengangkat aku. Layani Tuhan. Mari kita bersama. Mudahan di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh mengikuti ibadah ini dengan terlaksana dengan baik ya Tuhan. Dan kami dikasih makanan rohani kami di pagi hari ini oleh hamba-Mu melalui firman-Mu. Biarlah apa yang kami dengar melalui firman-Mu ya Tuhan boleh menguatkan iman kami terus Tuhan. Biarlah kami sebagai anak-Mu terus memberikan yang terbaik dan yang terbaik untuk Tuhan demi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa buat hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu kepada kami pagi hari ini. Kau berkati hamba-Mu Tuhan, terlebih khusus untuk kesehatannya Tuhan. Kau berkati pelayanannya, Kau berkati keluarganya. Di dalam segala rencana apa yang diinginkan hamba-Mu ini di dalam pelayanannya, baik di dalam kemuliaannya, biarlah boleh terlaksana, tercapai seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini berkat yang telah Engkau limpahkan kepada kami, sebagian kami mempersembahkan kepadamu pagi hari ini. Layani Engkau. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Doksologi dilanjutkan dengan doa berkat oleh Bapak Pendeta Yobi Siombing. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya dalam Esa. Pohon selamat sumber berkah. Amin. Sidang jemaat Tuhan, tundukkanlah kepalamu dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin.
silakan duduk. Pak Riki dan Bu Roma mungkin di bawah dulu, dapat salam dari jemaat semua. Setelah itu naik lagi kita foto ya. Pengurus nanti foto sama Pak Riki ya di atas.